Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Taruna dengan NPM 194200027, grup 2K2 Kimia Tekstil 2019. Di sini saya akan menjelaskan tentang bahan alam sebagai zat warna untuk pencelupan kain tekstil. Zat warna alam yang saya gunakan berasal dari kayu secang. Secang atau sepang adalah tumbuhan tropis suku polong-polongan yang biasanya digunakan sebagai komoditas rempah-rempah. Kayu secang memiliki kandungan yang dapat memberikan range warna antara kuning, merah, hingga ke ungu. Nah, kandungannya yaitu brazilin, brazilein, dan juga saponin. Kandungan brazilin inilah yang akan memberikan warna, yang memberikan dampak yang sangat besar. Nah, kandungan brazilin ini mempunyai gugus fungsional OH. Untuk melakukan pencelupan, maka dilakukan ekstraksi untuk mendapatkan ekstrak zat warna dari kayu secang ini. Proses ekstraksi dilakukan dengan variasi waktu 30 menit dan juga 60 menit. Ini adalah hasilnya. Ini 30 menit dan juga ini adalah 60 menit. Secara gambar kita tidak dapat membedakan perbedaannya dari hasil kedua ekstraksi ini. Jika kita meneliti atau kita melihat, mengamati, dalam keadaan aktual terdapat perbedaan yang cukup signifikan, di mana ekstraksi 60 menit mempunyai warna yang lebih pekat dan juga viskositas yang lebih besar dibandingkan dengan ekstrak dari variasi 30 menit. Kenapa ini bisa terjadi? Dikarenakan pada proses ekstraksi terdapat faktor-faktor atau parameter yang dapat mempengaruhi hasil ekstraksi. Salah satunya yaitu waktu yang saya gunakan pada variasi ini. Waktu hampir sama dengan faktor suhu, di mana yaitu semakin lama waktu proses ekstraksi, maka akan semakin lama pula bahan kontak dengan suhu atau bahan kontak dengan panas. Yang artinya bahan ini mengenai panas lebih banyak dan juga lebih lama, yang membuat dinding sel dari kayu secang ini cepat terpecah dan memperbesar laju difusi kandungan zat warna kayu secang menuju pelarut. Dan juga perbedaannya yaitu hasil ekstraknya, di mana hasil ekstrak dari variasi 60 menit ini dari 2000 ml pelarut air menjadi 1300, yang 30 menit menjadi sekitar 1600. Di sini perbedaannya karena dalam ekstraksi kita tahu lama waktu maka akan semakin banyak pula pelarut air ini yang menguap. Nah, ini juga salah satu yang menyebabkan kenapa hasil dari ekstrak larutan variasi 60 menit lebih pekat, karena pelarutnya di situ lebih sedikit dibandingkan dengan pelarut air di ekstrak 30 menit. Selanjutnya, setelah dilakukan proses ekstraksi untuk mendapatkan larutan ekstrak, maka dilakukanlah proses pencelupan. Proses pencelupan pertama saya dilakukan pada kain kapas. Kain kapas adalah serat selulosa, di mana mempunyai gugus fungsional OH. Nah, kita tahu juga nih bahwa brazilin yang dikandung oleh kayu secang yang memberikan warna ini mempunyai gugus fungsional OH juga. Maka dalam proses pewarnaannya, karena mereka mempunyai gugus fungsional yang sama, maka mereka mempunyai kecenderungan untuk saling berikatan satu sama lain atau saling bergabung melalui ikatan kovalen. Nah, gayanya disebut dengan gaya Van der Waals. Nah, di sini saya akan melampirkan foto-foto hasil pencelupan kain kapas menggunakan larutan ekstraksi 30 menit dan juga 60 menit tanpa garam dan dengan garam 1 sendok teh dan 2 sendok teh. Mari kita lihat. Nah, setelah dilihat, terlihatlah perbedaannya. Yang pertama akan saya bahas adalah penggunaan larutan ekstraksi 30 menit dan 60 menit. Di sini terlihat bahwa penggunaan larutan ekstraksi yang 60 menit memberikan hasil pencelupan warna yang lebih pekat dan warna yang lebih tua dibandingkan dengan larutan ekstraksi 30 menit. Ini kenapa? Sudah jelas dijelaskan bahwa awalnya tadi bahwa memang larutan ekstraksi yang 60 menit ini memang mempunyai warna yang lebih tua, warna yang lebih pekat dan viskositas yang lebih besar dibandingkan dengan larutan ekstraksi 30 menit. Nah, maka dalam proses pencelupannya, karena larutan ekstraksi yang 60 menit ini mempunyai kandungan brazilin yang lebih banyak dibandingkan dengan yang larutan ekstraksi 30 menit, maka kain hasil pencelupannya akan lebih tua yang 60 menit ini. Nah, selanjutnya yang akan saya bahas sedikit tentang penggunaan garam. Nah, di sini garam digunakan sebagai larutan elektrolit. Kenapa digunakan garam? Karena kita tahu bahwa serat selulosa mempunyai gugus hidroksil yang bermuatan negatif dan air juga mempunyai muatan yang negatif juga. Maka karena mereka mempunyai muatan yang sama-sama negatif, maka mereka ketika disatukan mereka akan saling tolak-menolak. Maka digunakanlah NaCl atau garam sebagai donor muatan positif agar penyerapan zat warna lebih maksimal. Oke. Proses pencelupan yang kedua. Pencelupan yang kedua ini dilakukan pada kain polyester nilon.
Nah, apakah hasilnya akan sama? Warnanya yang dihasilkan itu sama dengan yang tadi kain kapas? Nah, nanti kita akan bahas. Yang pertama kita akan bahas dulu bahwa di sini bedanya dengan kain kapas tadi. Di kain kapas itu terjadinya ikatan atau gaya van der Waals tadi, yang yaitu ikatan antar gugus fungsional. Kalau pada kain polyester nilon ini terjadi ikatan hidrogen pada gugus aminanya. Nah, di sini sudah terlihat bedanya. Nah, setelah itu pada pencelupan ini saya juga menggunakan variasi. Variasi yang saya gunakan adalah penambahan asam asetat. Nah, sebelum itu mari kita lihat dulu hasil pencelupannya. Larutan ekstraksi 30 menit dan 60 menit tanpa asam asetat, dengan asam asetat 1 sendok teh dan dengan asam asetat 2 sendok teh. Mari kita lihat. Nah, setelah dilihat nih, kita bisa tahu nih perbedaannya. Di sini jelas bahwa penambahan asam asetat di sini akan membuat warna hasil pencelupannya menjadi lebih cerah atau lebih kuning. Nah, ini kenapa? Nah, di sini menurut jurnal yang telah saya baca, di sini ada fakta menarik bahwa Brazilin mempunyai ciri khas warna yang berbeda-beda tiap keadaan pH-nya atau dalam suasana pH-nya. Yang tadi saya sebutkan di awal bahwa dia punya rank antara kuning, merah hingga ungu. Nah, Brazilin ini mempunyai warna merah cerah pada pH biasa, pH normal 6-7. Dia mempunyai warna yang lebih ungu pada pH yang lebih tinggi atau basah, dan dia mempunyai warna yang menguning. Dia warnanya menguning pada pH yang rendah. Nah, penambahan asam asetat di sini dia akan membuat suasana pencelupan di sini akan semakin asam, pH-nya semakin rendah. Maka Brazilin tadi ini akan merubah warnanya menjadi lebih kuning. Nah, disinilah mengapa hasil dari pencelupannya menjadi warna kuning. Selain terjadinya ikatan hidrogen pada gugus amida, nah pada proses pencelupan kain polyester nilon ini, zat warna itu akan mengikat atau akan saling berikatan pada gugus NH di serat ini. Nah, terus penambahan asam asetat ini selain bisa mengubah sifat atau mengubah warna dari Brazilin, penambahan asam asetat ini ternyata pada proses pencelupan polyester nilon ini akan mempermudah atau membuat serat dari polyester nilon ini semakin mudah untuk menyerap zat warnanya. Maka hasilnya jika ditambahkan asam asetat atau jika ditambahkan suatu asam, maka hasil dari pencelupan kain polyester nilon ini akan semakin cerah warnanya. Nah, terus hasil pencelupannya ini apakah baik dia kalau kita berbicara tentang evaluasi warna, ketahanan warna luntur? Setelah saya lakukan evaluasi yang telah saya lakukan seperti uji gosok, basah, kering, juga saya melihat kerataan warna. Di sini warna dari yang diberikan oleh Brazilin dari ekstrak kayu secang ini sangat bagus. Di sini terlihat bahwa setelah saya melakukan uji gosok, basah maupun kering, tidak terjadi atau tidak adanya luntur warna di sini. Nah, ini menunjukkan bahwa Brazilin ini sangat baik gitu, dan proses pencelupan ini sangat bagus. Nah, cuman ada beberapa juga ada yang warnanya kurang rata. Nah, tapi di sini yang kurang rata ini di situ karena penambahan garam. Nah, garam yang terlalu banyak tadi, walaupun dia memberikan larutan elektrolit pada pencelupan kapas, tapi penggunaan garam yang terlalu banyak tidak baik juga. Karena setelah saya lakukan proses pencelupan, saya bandingkan, saya amati, ternyata penggunaan garam yang menggunakan 2 sendok teh ini mempunyai warna yang tidak terlalu rata gitu loh. Warnanya tidak terlalu rata. Mengapa? Karena di sini kemungkinan akan terjadinya penggumpalan antara zat warna itu sendiri. Jadi pada saat pencelupan, zat warna itu malah berikatan sesama zat warna. Jadi zat warna tidak merata pada kain tersebut. Nah, tapi selanjutnya kalau pada kain polyester warna yang dihasilkan sangat baik, sangat rata, dan evaluasinya juga sangat bagus. Jadi perbedaannya tadi untuk asam saja. Jadi penggunaan asam itu akan membuat warna hasil pencelupan dari kain polyester nilon ini menjadi semakin kuning. Guys, terima kasih. Mohon maaf kalau ada kurang. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.